Ini adalah motor Matic custom dari bahan Yamaha NMAX yang menggabungkan dua style berbeda yang saling bertolak belakang. Motornya unik banget nih cuy. Langsung aja kita mulai videonya. Balik lagi di channel Tank Atas ya. Di episode kali ini, seperti tadi gue bilang ya, gue bakal bahas ini adalah salah satu motor. Ini bikinan dari Batak Custom. Motornya adalah Yamaha NMAX. Nah, yang menarik di sini adalah sebenarnya ini bukan motor baru atau motornya baru di custom gitu ya. Ini basicnya dari Yamaha NMAX yang dulu pernah di customin sama Katros Garage untuk project Thank You pertama. Yang ini motornya. Nah, setelah beberapa tahun gitu ya, ownernya ini namanya Upil ya. Upil itu pengen ngerubah konsepnya. Ya, gue pikir wajar lah ya, karena udah lama banget itu konsep dan udah berjalan beberapa tahun juga. Akhirnya motor NMAX ini dibawa ke Batak Custom dan minta di custom jadi seperti sekarang. Konsepnya sebenarnya menggabungkan dua motor yang berbeda dan saling bertolak belakang. Bagian depannya itu mengadopsi style Yamaha BW kayak gini, tapi bagian belakangnya itu dipasangin ala-ala buntut Harley boat tail kayak gini. Nah, kedua style itu digabungin di dalam satu Yamaha NMAX. Untuk ubahan dari NMAX yang pertama, itu masih ada beberapa part yang masih dipakai di motor ini gitu. Jadi bisa dibilang gabungan 4 style. Yamaha NMAX, modifikasi Katros, Yamaha BW, sama HD Boottail. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mendingan langsung aja kita lihat ini dia. Yamaha NMAX Custom by Batak Custom. Let's go! Ya, di depan gue ini adalah Yamaha NMAX yang udah di custom. Konsepnya tadi udah gue jelasin di awal video ya. Jadi nggak usah lama-lama lagi, mendingan langsung aja kita lihat detail by detail ya dari bagian kayak kaki nih cuy. Di bagian roda nih cuy ya. Nah, seperti kalian lihat dari versi sebelumnya dari NMAX yang di tim Katros bikin ya, itu kan aslinya kemarin kita pakai velg model jari-jari. Sekarang udah diganti model palang dan velgnya ini pakai dari brand Rossi. Dan ukurannya depan belakang ini pakai ring 13. Untuk bannya sendiri ini pakai Corsa, ukurannya 110/70 dan kalau kalian lihat juga nih suspensinya, ini gue lupa deh kemarin itu masih pakai suspensi ini atau udah ganti lagi. Cuman kalau ini masih pakai suspensi lama, ini tipe upside down. Kemarin itu sebenarnya gue pasangin di motor ini untuk Yamaha Fiction dari Scarlett cuy. Cuman itu yang lama ya, gue nggak tahu yang sekarang ini. Dan untuk yang belakang, velg pakai Virosi juga sama seperti yang depan ya. Bannya itu ukuran 140/70 ring 13. Nah kalau kalian lihat komposisi bagian roda belakang ini emang dibikin berbeda dari yang style Katros sebelumnya, di mana untuk bagian roda belakang ini kelihatan lebih ceper banget cuy ya, mapek nih cuy. Selain ada bodi tambahannya juga. Kalau style Katros kemarin kan dia buntut tawon dari sasis ini ke belakang tuh naik gitu ya. Jadi kelihatan agak tinggi, ada sporty lah motornya karena nungging agresif gitu kan. Nah ini jadi dibikin lebih kayak slow and low gitu. Dia belakangnya ceper. Kata si Bram juga ini bagian suspensinya di adjust ulang. Jadi waktu bikinan Katros itu kan motor ini memang kita setup dia monoshock ya. Aslinya NMAX itu shock breakernya kiri kanan dual shock. Kita setup jadi monoshock dan kemarin si Bram itu ngerubah dudukan monoshocknya untuk dibikin jadi lebih rendah seperti sekarang ini. Untuk armnya sendiri ini masih pakai bawaan sandarnya. Sebelah kiri CVT juga cuman dilepas doang, jadi diekspos bagian tutup CVT-nya itu yang aslinya gitu, yang bahan mentahnya. Untuk suspensi belakang masih pakai yang kemarin juga, dia monoshock di tengah itu gua pakai dari Scarlett kalau nggak salah ya. Kalau ini gua nggak tahu nih, nggak kelihatan soalnya posisinya di tengah dan agak-agak ngumpet gitu cuy. Yang paling menarik di motor ini jelas tampilan body-bodinya nih cuy. Gue bahas dari bagian depan dulu ya. Nah, aslinya dari versi yang Katros bikin, bagian depannya itu cuman kayak tameng gitu doang dipasangin lampu LED. Sekarang kalau kalian lihat, ini udah dirombak abis ya. Stylenya itu untuk bagian depannya ya, itu beda banget sama Katros yang lebih cenderung kayak minimalis gitu ya kalau Katros yang bikin versi pertamanya. Sekarang ini udah pakai style BW. Wah, jadi ada ala-ala spakbor depannya kayak gini. Terus lampunya di depan juga ada 2 bulat ya. Dimensinya nggak terlalu besar juga. Ini mungkin sekitar 2,5 inci atau 3 inci. Ini pakai lampu H4 biasa yang buat lampu tembak. Terus dipasangin juga di bagian stangnya, karena ini stangnya model stang telanjang, dipasangin cover juga. Gue suka sih sentuhan detail-detail dari Batak Custom. Misalnya kayak di bagian spakbor depan ini ada kayak sign emblem-emblem kayak gini ya.
Walaupun polos nggak ada teksturnya, tapi ada sedikit tulisan di sini BK 2024. Ini gue nggak tahu material bahannya, tapi yang jelas kayaknya ini pakai plat galvanis antara 0,8 sampai 1 mm nih. Lanjut ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini sebenarnya masih mempertahankan bodi yang waktu kemarin Katros bikin nih cuy. Ya, jadi bagian bodi samping yang tim Katros bikin itu adalah bagian tengah ini, tutup atas ya. Tutup atas juga sekaligus di bagian tengah ini ada lubang coakan gitu untuk akses tangki, karena waktu di awal itu kita memang tidak ngerubah posisi tangki BBM-nya, tetap pakai ori dan posisinya tetap sesuai yang standar. Terus bagian bodi sisi samping bodi tengah ini sampai ke bagian footstep. Nah, footstep ini gue nggak tahu deh ini diganti apa enggak, tapi kayaknya emblemnya atau lapisan dasarnya ini kayaknya diganti sama si Bata Custom. Bodi samping ini juga masih pakai bawaannya Katros. Plat jok bentuknya juga kayaknya ini bikin baru, karena aslinya kan yang versi sebelumnya itu kayak buntut tawon gitu ya. Nah, yang beda itu adalah di bagian bodi belakang. Bodi belakang ini udah di recustom habis-habisan sama Bata Custom. Stylenya kayak tadi gue bilang HD boot tail. Waduh, gila. Ini salah satu motor yang cukup legend juga buat para pencinta HD ya. Jadi bentuknya emang unik banget seperti ini. Dibilang buntut tawon bukan, dibilang apa ya. Jadi emang stylenya tuh udah ciri khasnya HD banget gitu ya. Lampunya lumayan gede pakai lampu belakang, cuma karena emang boot tail itu butuh lampu yang sebesar ini juga menurut gue ya. Terus detail-detailnya juga rapi menurut gue. Ada emblem-emblem aluminiumnya juga di bagian buntut belakang. Ada lampu sennya juga. Kece sih menurut gue. Unik gitu. Nah, untuk ke bagian mesin ya, cover CVT sebelah kiri itu cover aslinya plastiknya itu udah nggak dipakai. Kemarin tuh kita tambahin kayak emblem-emblem buat dipasangin di cover CVT supaya nutupin bagian kipas dan lain-lain juga. Sekarang kayaknya juga udah diganti juga sama Bata Custom, lebih kelihatan nyatu dan lebih kelihatan handmade ya dari teman-teman Bata Custom. Bagian jok nih, yang depan. Gue suka banget teksturnya, pakai dua bahan motif juga. Yang bagian tengah ini dia motif yang halus, sisi yang sebelah samping kiri kanan ini pakai motif yang kulit jeruk. Di bagian belakangnya juga ada logo simple gini, BK Bata Custom. Yoi. Walaupun materialnya dasarnya itu warna hitam semua ya, tapi bagian detailnya kayak list ini pakai warna pink, sama bagian stitching atau benangnya ini jahitan wajik-wajik ini pakai warna biru. Jadi kelihatan simple tapi nggak gampang gitu kayak kelihatan bikinnya. Ada detail-detail yang oke banget. Ya, ownernya si Upil pengen motor ini tuh sebenarnya buat dipakai harian atau sanmurian gitu ya. Ya, mungkin kalau harian agak merepotkan. Jadi perkara lampu-lampu juga mesti dipikirin. Nah, lampu depan tadi gue udah bahas ya. Ini pakai lampu LED. Lampu sennya ini pakai lampu sen Eagle Eye ya kalau nggak salah. Jadi emang dia bentuknya cuma bulat gitu doang, LED. Lampu belakang pakai aftermarket. Aslinya tuh biasanya lampu belakang itu sering gue lihat buat motor-motor bobber atau yang dropseat gitu dipasang di side plate. Nah, coba ini dipasang di bagian bodi tengahnya. Terus untuk lampu sen belakangnya juga sama, pakai yang kayak seperti depan, pakai lampu Eagle Eye. Oke, sekarang gue penasaran pengen ngerasain nyobain posisi duduknya di motor ini, karena dari versi yang sebelumnya itu udah beda banget ya. Yang versi sebelumnya itu agak-agak sporty, agak nunduk ke depan gitu kan. Kalau sekarang lebih style. Langsung turun. Ini ceper banget loh, sumpah nggak bohong gua. Gua aja berdiri di sini, joknya masih ngambang cuy. Ceper settingannya. Tapi tetap empuk loh. Gokil. Biasa motor kalau udah seceper ini ya gue naikin yang kayak muscle memory gue gitu. Kalau misalnya duduk segini, itu udah otomatis kayak shock breaker udah pasti mati nih. Udah ceper banget aja, tapi ini nggak main. Wah, gokil. Shock depan agak keras, tapi ya untuk settingan ceper kayak gini mungkin dibikinnya sengaja kali ya, dibikin agak stiff gitu. Posisi duduknya ya nyantai banget sih, kayak naik jet ski cuy, beneran cuy. Di bagian setang sendiri sebenarnya ini nggak ada ubahan yang cukup mencolok, saklar-saklar masih pakai orian. Handle pun sebenarnya masih pakai orian, cuman selang rem aja yang mungkin diganti nih pakai Hell. Terus grip gas ini pakai grip gas Domino, warnanya pink, biar senada sama motif di bodi motor ini ya, karena kan ini permainan antara warna putih, warna biru, dan warna pink. Footstep sebenarnya kalau dibandingin NMAX mirip-mirip NMAX standar ya. Cuma bedanya kalau NMAX standar kan decknya lebar gitu, jadi kalian bisa pilih posisi pijakan di depan, di tengah, atau di belakang gini kan. Nah, kalau ini nggak banyak pilihan, tapi masih bisa di-adjust juga, mau duduk agak maju, agak mundur pun masih bisa, walaupun harus agak di belakang ya, posisi tengah. Tapi posisi tengah juga nyaman sih menurut gua.
Setangnya karena ini segitiganya udah pakai yang model motor batangan, motor laki. Setangnya ini kalau nggak salah pakai punya Ninja deh ya. Ninja tuh dia ukuran setangnya nggak terlalu lebar, tekukannya lumayan patah, dan posisi setang atau tinggi setangnya juga nggak terlalu tinggi karena emang setang Ninja bawaannya aslinya agak nunduk kan. Cuman ini agak ditarik mundur ke belakang setelan stangnya. Jadi posisinya tuh agak lazy gitu loh. Jadi kayak gitu nyantai banget. Motor buat dibawa males-malesan. Posisi duduk karena ini joknya custom single seat, jadi nggak bisa boncengan ya. Seperti kalian lihat, benar-benar nggak bisa boncengan. Mau dipaksain juga, paksain bisa nggak? Aneh dong ya, gini ya di bawah. Hah? Jadi emang enggak lah ya. Punuknya juga pas buat gua yang tinggi badannya 160-an. Nggak terlalu mundur. Dan ketebalan busanya juga walaupun kelihatan kayak tipis, masih cukup nyaman buat harian kalau menurut gua ya. Tapi tiap orang beda-beda, pengennya yang busanya seempuk sofa. Ada yang cuma duduk di matras doang udah enak bilangnya, ya karakternya beda-beda. Tapi nice, posisi duduk ya, anjing, nggak nyangka gue. Biasanya motor ceper gini standar 2-nya kalau nggak dibenerin susah naikinnya. Nggak nyerah gue. Standar samping aja. Gila berat banget. Emang gue tahu standar tengah itu bukan diangkat, diinjek. Cuman ini emang susah, keras cuy. Mau diinjek kayak apa juga susah. Tuh, nggak mau naik. Nyerah gue. Yap, terakhir bagian knalpot. Ya, knalpot ini udah ganti juga, udah nggak pakai standaran aftermarket. Tapi gue nggak tahu nih pakai knalpot apa masih yang dulu, apa udah diganti lagi. Cuman untuk bagian pelindung silencernya ini udah ganti pakai handmade ya, Bata Custom. Terus juga untuk cover radiatornya juga dari Bata Custom. Ini oke sih menurut gua. Rajin mereka ya, ngebolong-bolongin ini satu-satu anjir. Aluminium bahannya dan ada mini scoop-nya gitu ya di depan radiatornya. Jadi menurut gua jadi lebih menarik lah detail-detailnya. Coba sayangnya motor ini nggak bisa dinyalain cuy. Emang waktu gua pinjam motor ini dari si Bram, dia bilang motornya belum 100% ready, masih ada penyesuaian. Soalnya motor ini pas kemarin dipajang di temu roda emang kondisinya buru-buru pengen buat display. Setelah display baru dibawa ke Katros gue pinjem nih. Jadi emang kondisinya motor ini belum bisa jalan. Padahal gue pengen banget test ride sebenarnya motornya. Ini soalnya CP rendah, terus lucu gitu kan. Tapi ya udah nggak apa-apa lah. Mungkin di next episode kita bisa bikinin test ride-nya buat motor ini. Ya. Oke, karena motor ini juga nggak bisa di test ride, jadi gua akan omongin beberapa hal yang gua suka di motor ini dan beberapa hal yang menurut gua masih bisa ditingkatin lagi gitu ya. Tapi ini subjektif. Ini hanya menurut pendapat gue dan selera gue aja gitu. Kalian setuju apa enggak, itu beda cerita. Atau bener apa, ini bukan masalah bener atau salah gitu ya. Atau bagus atau jelek, tapi ini bener-bener selera gue. Kita mulai dulu dari beberapa hal yang menurut gue masih bisa dikembangin lagi. Bagian pertama yang menurut gue masih bisa dieksplor lagi adalah bagian warna putih di motor ini. Khususnya untuk bagian bodi sampingnya cuy. Bodi warna putihnya, ya gue tahu banget ini karena konsepnya emang warna-warna kayak pop culture gitu ya, pop art gitu, nabrak-nabrak biru, pink, ada putihnya juga. Cuman menurut gue putihnya ini masih bisa dieksplor untuk dibikin supaya nggak terlalu polos gitu ya. Gue ngelihat warna pinknya udah oke banget, birunya udah oke, velgnya juga warna pink, grip gas dan lain-lain. Cuman masih jadi kelihatan agak malu-malu gitu, nabrak-nabrakin warnanya dengan warna putih. Mungkin putihnya bisa dikasih gradasi atau dikasih kayak warna tipis-tipis gitu ya, tulisan atau apa gitu. Atau kalau misalnya mau mainin warna juga, bodi sampingnya yang kecil, yang bikinan Katros dulu yang lama ya, itu bisa dikasih warna lain aja gitu, warna pink atau warna apa gitu. Tapi itu menurut gue ya. Jadi sebenarnya concernnya adalah kalau mau main tabrak-tabrakan warna biru gitu, tabrakin sekalian, mau ramein sekalian gitu. Kalau ini masih agak malu-malu kayaknya. Terus concern gue kedua yang masih bisa dimaksimalin adalah sebenarnya bagian ban depan. Ban depan ini menurut gue lebih suka kalau profil ban itu lebih tebal dikit. Nah, kalau ini masih kayak sporty banget. Terus bagian kolongnya jadi kelihatan agak lowong gitu ya. Tapi gue nggak tahu karena mungkin emang stylenya si Batak pengen bikin agak lowong. Karena emang Yamaha BW itu kan aslinya dia motornya itu motor-motor kayak semi-adventure gitu ya. Motor matic semi-adventure yang depannya itu emang gapnya agak jauh gitu. Nah mungkin dengan menggunakan ban yang profilnya tipis gini,
kolongnya jadi kelihatan lebih lowong seperti si referensinya gitu kan. Cuman kalau gue sih udah aja hajar ban tebel gitu ya. Ini 110/70 ya, misalnya hajar 180. Menurut gue lebih berisi aja sih. Walaupun emang depannya harus diceperin lagi ya, kalau nggak tambah donga nih motor. Terakhir bagian yang menurut gue masih bisa dimaksimalin adalah bagian knalpot nih cuy. Knalpotnya masih kayak agak-agak bentuknya kelihatan aftermarketnya lah ya. Mungkin pakai pipa doang gitu atau model silencer custom lah yang pipingnya dibikin lebih lucu gitu ya. Bakal lengkap nih motor. Tapi ya balik lagi selera. Kalau misalnya ngomongin knalpot, memang kalau gue jadi upil sih, kalau emang suaranya menurut gue udah pas, udah enak, gue juga bakal males sih ganti knalpot. Pasti ya udahlah, tampilan bodinya udah keren, knalpot mah fuck lah gitu ya. Yang penting suaranya pas gitu, nggak terlalu sember, nggak terlalu kencang gitu. Itu tadi bagian-bagian yang menurut gue masih bisa dimaksimalin menurut pendapat pribadi gue. Nah, ini adalah beberapa bagian yang gue suka banget. Pertama itu adalah bagian botelnya. Botel lucu banget cuy, anjing, sumpah. Botelnya dengan perpaduan warna pink, putih, dan ada tribal atau flaming old school gini ya di bagian sisi sampingnya, menurut gue kece banget sih. Terus yang gue juga suka adalah settingan suspensinya di motor ini yang ceper, yang sangat attainable. Alah, kok ata ngebel sih? Kuntet ngebel, alah anjing. Jadi buat orang-orang pendek kayak gue tuh kayaknya pas gitu naik motor ini. Nggak harus selalu jinjit gitu kan. Dan selain suspensinya juga enak, posisi duduknya juga enak banget. Posisi duduk di motor ini juara banget, nyantai banget. Dari mulai posisi kaki, enak, nggak terlalu ke depan, nggak terlalu ke belakang. Posisi joknya juga, walaupun ini custom, masih tetap empuk, masih tetap nyaman didudukin. Dan posisi setang juga buat gue nggak terlalu maju apa mundur atau kerendahan atau ketinggian gitu. Jadi enak sih sebenarnya sih. Nice. Ya balik lagi, tapi itu semua adalah pendapat pribadi gue ya. Jadi gue berpatokan pada selera gue aja sih. Gimana menurut kalian soal motor yang satu ini? Kalau kalian punya masukan atau ada bagian yang kalian suka banget di motor ini, atau ada bagian yang menurut kalian bisa dimaksimalin lagi, silakan tulis di kolom komen. Selain itu juga menurut kalian, kira-kira kalau misalnya kan bahannya motor Matic NMAX, kalau kita bikin dari bahan lain kira-kira apa yang seru ya? Aerox kali ya? Mari yuk, motor lo. Gila ya, nggak ada habisnya nih orang nih. Wah, full endorse jadi full custom. Full custom nih, coba kalian setuju nggak kalau motor si Aksal Billet ini kita full custom, sasisnya kita potong, kita cacah-cacah jadi motor custom. Tapi bener ya, selain NMAX, menurut kalian motor apa lagi yang cocok ya? Kira-kira kalau lawannya NMAX tuh apa? Aerox ya? Kalau dari sebangsanya Yamaha, Aerox gimana menurut kalian custom? Dan custom jadi model apa untuk style-style yang Matic custom seperti ini? Tulis di kolom komen ya. Alright, sekarang gue sudah bersama buildernya, Bram. Halo. Itu motor kenapa bisa depannya biwi, belakangnya botel? Botel. Sebenarnya mau bikin mix and match konsep aja sih, Mas Ateng. Nah, itu konsepnya dari lo apa dari Upil? Kalau konsep sih sebenarnya Upil itu kepengen motornya tuh lucu gitu. Awal sama gua, terus lucu. Berarti arah-arahnya ke warna kali ya, gue mikirnya pertama kayak gitu. Terus akhirnya gue lagi scrolling Pinterest tuh saat itu. Gue lagi sering emang ngeliatin si Yamaha Biwi, cuman pantatnya gue nggak suka nih Yamaha Biwi 100 nih yang lama. Akhirnya yang mirip-mirip gimana ya, yang bulet-bulet gitu ya. Terus akhirnya ketemulah si Harley Botel. Botel. Cuman kalau Botel tuh kayaknya kan motor gagah-gagah, motor Harley gede-gede gitu. Tapi buntutnya tuh gue ngerasanya masih bisa dipadu-padankan sama konsep Matic-Matic yang lucu sih gitu. Makanya jadinya kayak gitu. Jadi ini Matic nyeleneh gitu ya? Matic nyeleneh, bener. Warnanya kan biru, pink itu dari siapa? Dari lu juga apa dari si Upil? Itu request dari Upil. Emang pengen warnanya itu? Betul. Kemarin ngeliat teman-teman di Jakarta yang Matic yang warna-warni tuh, yang sering riding, itu warnanya kan lucu-lucu tuh. Oh, pengen terapin situ? Nah, pengen diterapin di Matic-nya dia, tapi kan Matic-nya dia custom. Gitu. Sebenarnya warna pedal pop sih. Warna pedal pop, bukan warna pelangi ya? Bukan warna pelangi. Kalau pelangi kan lebih banyak warnanya. Oh iya benar. Ya. Shock breaker-nya itu lu ceperin ya? Yang belakang betul diceperin. Shock breaker pakai apa sih itu? Masih pakai lama, pakai yang Scarlett. Oh iya benar. Scarlett berarti bener gua. Betul. Itu yang mountingnya lu pendekin. Sebenarnya bracketnya itu berkarat nih, Mas Ateng. Iya, udah lama. Udah lama nih. Kayaknya motor dijemur nih sama si Upil nih. Oh iya, emang tuh orang tuh. Nggak diurusin sama motor. Agak oglek nih, akhirnya karena posisinya lama-lama turun, berat belakang, terus akhirnya ya udah deh sekalian aja di take out bracketnya terus di readjust tuh. Dibikin baru bracket
Oh, si yang lu bikin shock baru belakang. yang mana? Yang di CVT apa yang di sasis? Yang dudukan di shock breakernya doang. Kalau yang sisanya mah enggak, yang bulat itu Yang enggak. bulat itunya. Oh, Enggak. dudukannya tok. Dudukannya toh. Oh, itu di adjust lagi ya? Di-adjust lagi karena si Upil pengennya tuh motor-motor kayak Jepang-Jepangan gitu tuh, matic Ceper ya? ceper. Tapi gitu. itu emang ceper banget sih anjing. Mm. Nggak nyangka gue begitu naik itu tadi duduk langsung ceper banget. Yang paling susah saat lu kerjain motor ini apanya? Yang paling susah sebenarnya nerapin maunya si Upil sih. Yang susah emang. Betul. Banyak maunya duitnya nggak ada. Ini susah sih. Nah, budget ngomongin duit. Ngomongin Kira-kira kalau misalnya ada customer mau dibikinin konsep serupa lah Oke, di Bata Custom itu kira-kira mereka harus nyiapin duit berapa? motor kayak gini ya. Iya. Kalau misalkan untuk budget sih Mas Ateng di Bata Custom itu bikin full kayak gini kurang lebih sekitar 30 sampai 40 jutaan. 30-40. Ya. Lebih murah bisa dong. Bisa, tergantung partnya. Ya, lebih mahal bisa. Bisa 10 juta bisa dong. 10 juta. Gue suka digituin sekarang gue gituin. Bisa sih, tapi nggak ada ban. Kurang apa sih? Kok nggak bisa jalan? Sebenarnya ada Aki. problem di aki sama kelistrikan sih. Kalau udah hidup, kabarin. Siap. Gue bawa ntar Kamal riding malam-malam. Ya udah, thank you ya, bro. Sama-sama, Mas Mantap. Ateng. Alright, gue rasa udah cukup untuk video kali ini. Video langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace.